Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar, satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Kembali di kanal Konvergensi News Berita Kota Makassar yang akan menghadirkan beragam informasi yang diterbitkan oleh Harian Berita Kota Makassar edisi hari Kamis 13 Maret 2025. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar, mari kita lihat bersama di halaman Gocentak Mapan atau Goa CD Foto Takalar Maros dan Pangkep berita apa yang diterbitkan pada hari ini. Yang pertama kita bisa melihat pemirsa THR ASN dan P3K tunggu juknis. Di Maros, BKM kabar gembira datang untuk para aparatur sipil negara atau ASN, dana pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Maros. Pemerintah Kabupaten Maros telah menyiapkan dana sebesar 35 miliar rupiah untuk pembayaran tunjangan hari raya atau THR Idul Fitri pada tahun 2025 ini. Bupati Maros AS Caidir Syam menjelaskan anggaran tersebut sudah disiapkan dan tentunya tinggal menunggu petunjuk teknis atau juknis dari pemerintah pusat. Selanjutnya pemirsa, mari kita lihat bersama. Untuk berita selanjutnya adalah Dinkes sidak makanan siap saji di Pasar Tramo. Berita ini datang dari Kabupaten Maros. Kembali pemirsa, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Maros Sulawesi Selatan melakukan inspeksi mendadak atau sidak makanan siap saji di Pasar Tramo, Kecamatan Turikale pada Rabu 12 Maret yang lalu. Sidak ini dilakukan untuk menjamin makanan yang ada di pasaran aman untuk dikonsumsi. Utamanya saat bulan Ramadan, tak hanya di Pasar Tramo, sidak juga dilakukan di sejumlah pasar di 14 kecamatan. Dan kegiatan ini melibatkan tim penggerak PKK serta Satpol PP. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Yunus, mengatakan ada 57 sampel makanan yang diambil dari lapak pedagang di Pasar Tramo ini. Sampel makanan yang tentunya telah diambil langsung diperiksa di laboratorium keliling yang disiapkan di halaman Pasar Tramo. Selanjutnya pemirsa, mari kita lihat apalagi berita pada hari ini. Nah, untuk di halaman Gocentak Mapan ini ada berita lagi selanjutnya dari Kabupaten Goa. Husnia resmikan gedung SDI Surabaya. Ratusan murid dan guru-guru SDI Surabaya bersukacita. Hal itu bersukacita karena pasalnya mereka kini sudah bisa memanfaatkan untuk belajar setelah sekian bulan direnovasi, baik gedung, kelas maupun bangunan untuk kamar kecilnya. Difungsikannya kembali Sekolah Dasar Impres atau SDI itu setelah Bupati Goa Husnia Talenrang meresmikannya pada Senin 10 Maret yang lalu. Gedung SDI Surabaya ini terletak di Desa Bontosunggu, Kecamatan Botondampa Selatan, Kabupaten Goa. Renovasi gedung SDI Surabaya ini di backup anggaran non-pemerintah, yakni bersumber dari dana CISI RBRI atau Corporate Social Responsibility Bank Rakyat Indonesia dalam program BRI Peduli Ini Sekolahku. Selanjutnya pemirsa, mari kita beralih di halaman hukum dan kriminal. Apa saja berita pada hari ini? Dan yang pertama pemirsa, kita bisa melihat untuk berita di halaman hukum dan kriminal, Kapolda Sulsel pimpin patroli cegah Perpok dan Bali. Dalam mencegah aksi perang kelompok atau perpok dan balapan liar tersebut, serta tindak kejahatan lain pada bulan Ramadan 2025 ini, di wilayah hukum Polrestabes Makassar beberapa malam terakhir, Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan didampingi Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, memimpin patroli dalam mencegah aksi perpok dan Bali. Patroli skala besar tersebut melibatkan personel gabungan Polrestabes Makassar, Satbrimo Polda Sulsel, Ditsamapta Polda Sulsel, dan tentunya Satpol PP Kota Makassar. Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan mengemukakan kegiatan patroli ini tentunya merupakan langkah kepolisian untuk menjaga Kota Makassar agar masyarakat dapat melaksanakan di bulan Ramadan dengan aman dan nyaman. Selanjutnya pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya, yaitu 9 pelaku penggusuran ditangkap, 1 orang di Sultra.
Tim unit Jatanras Polrestabes Makassar bersama Resmob Polsek Manggala pada Minggu 9 Maret yang lalu berhasil menangkap 9 pelaku penyerangan dengan busur terhadap seorang warga di Makassar. Di antara 9 orang pelaku, 1 orang ditangkap di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kemudian 2 orang di Palopo dan 1 orang di Kabupaten Nrekang. Sedangkan 5 orang lainnya di Makassar. Akibatnya korban tentunya mengalami luka di perut dan pahanya. Kasih Humas Polrestabes Makassar, AKP Wahidudin, mengemukakan berdasarkan laporan dari Humas Polsek Manggala, Aibda Rijal, menyebutkan penangkapan para pelaku berawal ketika 5 orang pelaku ditangkap di Makassar saat hendak melaksanakan aksi balapan liar di Jalan Malengkeri, Makassar. Baik pemirsa, itulah tadi serangkaian berita yang diterbitkan oleh Harian Berita Kota Makassar edisi hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 di halaman Gocetak Mapan dan juga Hukum dan Kriminal. Untuk berita terupdate lainnya jangan lupa subscribe channel YouTube Berita Kota Makassar dan juga kanal Konvergensi News Berita Kota Makassar. Saya Lika dan tim Berita Kota Makassar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.